Halo guys, kita akan bikin video untuk cara merawat dan membersihkan topi Vigel Raven dan tas ya guys. Simak videonya guys sampai selesai. Silahkan ditonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih guys. Semoga bermanfaat. Halo guys, kita akan coba membersihkan tas Vigel Raven yang sudah kotor ini ya guys. Ini cuman warnanya agak dekil, kemudian yang di sini yang banyak crack-crack. Di sini juga di atas aman, di belakang aman, di bawah ini yang agak kotor juga guys. Seperti ini ya guys ya. Kita akan coba bersihkan. Bagaimana sih caranya bersihkan tas dan topi ya guys. Kalau ini habis tak pakai buat lari-lari seperti ini. Kalau mau bersihkan topi dan tas, kalau yang ini agak terlalu keringat-keringatnya ini ya guys ya, apakah masih bisa seperti ini? Cara bersihnya gimana sih Vigel Raven ini sampai dekil nih guys. Mungkin ini nanti nggak bisa hilang ya, udah bandel ini, tapi nanti mungkin agak sedikit kebiruan ya guys, nggak coklat kayak gini ya guys ya. Yang pertama kita siapkan air hangat, sama saya ini pakai kayak sejenis molto kayak gitu. Kalian bisa ya cairan yang soft, tinggal dimasukkan aja ke dalam air yang hangat, nggak usah terlalu banyak sesuai airnya, biar nanti nggak terlalu banyak berbusa ya. Kemudian kalian bisa pakai spons seperti ini sponnya. Jadi nanti untuk pakai untuk bersihin tas dan topi bisa pakai spons atau kain microfiber seperti ini. Kita coba tes ketahanan airnya juga dulu ya tasnya ya guys. Untuk tes ketahanan air ini, mumpung belum saya bersihkan dan belum saya kasih wax, jadi nanti biar ini dipakein, setelah dibersihin dipakein ini biar anti air ya guys. Ini kita coba dulu. Ini ya guys, langsung meresap ya guys. Kita coba lagi ya guys. Lihat guys, airnya kebanyakan langsung meresap, yang langsung turun gitu jarang ya guys. Ini dibersihin juga sulit. Kita coba bagian sini ya guys. Airnya juga nggak bisa langsung jatuh ya guys, agak sedikit meresap ya guys. Jadi ini belum anti air, nanti akan kita coba pakein wax setelah tasnya dibersihkan. Kita juga mau coba ke topi seperti ini belum kita kasih wax, belum kita cuci juga. Nanti apakah hasilnya anti air atau enggak. Kalau enggak nanti kita cobain pakai waxnya juga biar topinya bisa anti air. Coba ya guys, kita coba. Ini udah ada, ini yang atas tuh bisa langsung meluncur guys. Jadi ini ya semi ya guys ya. Di sini tadi loh guys, kalian bisa lihat kan.
Coba ya, tetap, tapi tidak sebasah yang tas tadi ya guys. Coba di bagian ujung lidahnya ini ya, nggak waterproof sih guys. Kita nanti akan coba bersihkan dan pakaiin green bags-nya buat anti air ya guys. Kita akan coba apakah tas dan topi ini bisa anti air. Kita coba ya guys, kita akan cuci dulu biar nggak basah. Bawahnya saya kasih baju ya guys, baju anak, tinggal digosok aja guys. Bagian yang kotor tadi di bagian sini ya guys. Gak usah keras-keras. Ini bagian dalam yang coklat tadi ya guys, soalnya udah, ini topinya udah hampir 8 tahun, jadi wajar ya guys kalau dipakai terus buat naik gunung, buat lari, buat aktivitas harian. Ini termasuk yang paling banyak terpakai topi-topi. Kemudian juga harusnya setelah dipakai itu harus dicuci ya guys, tapi saya mungkin kalau enggak sebulan 2 bulan, kalau kemarin males atau warnanya udah ada bekas keringatnya baru saya cuci guys. Jadi kalau biar awet, kalian setelah dipakai bisa langsung dibersihin ya guys. Kita bersihnya ini tadi pakai cairan, yang cairannya itu soft guys. Pakai airnya yang hangat ya guys. Kita ratain di dalam-dalam juga. Pakai air yang hangat sama kasih apa itu kayak multo atau pewangi. Misalnya kayaknya kebanyakan, jadi busanya banyak banget ya guys. Nggak usah banyak-banyak tadi harusnya, tapi udah terlanjur nggak apa-apa daripada kebuang, karena airnya ini kan sedikit, jadi saya tadi pakaiin cairan pembersihnya kebanyakan. Tapi it's okay, nggak apa-apa, gosoknya nggak usah terlalu keras-keras aja guys, standar aja. Mungkin sudah cukup untuk yang topi yang biru. Ini tetap nggak bisa hilang ya guys, soalnya udah menaun ya guys di depan sini tadi. Tapi untuk yang lain mungkin nanti sudah bersih di bagian depan sini tadi, sama di bagian dalam. Ini kalau udah, kita tiriskan dulu ke samping sini ya guys. Kita ke topi yang satunya guys. Ini masih ada bekas-bekas ini guys, bekas keringat ya guys. Lihat, masih kelihatan jelas bekas keringat.
di samping aman ya guys, cuman bekas keringat yang di sini aja ya guys. Di dalam nggak sekotor yang biru karena ini topi kedua. Topi pertama yang biru tadi. Kita masukkan dulu pakai air hangat ya, jangan lupa. Kita gosok aja guys, perlahan. Biar meresap ke kainnya juga. Kalau yang di sini nggak terlalu kotor, yang penting dibasuh aja merata dengan pelan-pelan aja guys, nggak usah pakai tenaga yang banyak. Kita masukkan dulu biar ada kena airnya juga. Gosok aja, kebanyakan busa saya guys. Ini guys, ini yang biru tadi udah dibersihin ya. Nanti kita akan coba bilas pakai air. Kotor di bagian depan sini tadi ya guys. Ini tadi saya cek juga belum anti air juga ya guys. Jadi nanti kita setelah kita cuci, kita keringkan, baru kita kasih anti airnya ya guys, dikasih wax. Yang penting untuk kasih yang anti airnya harus bahannya G1000 ya guys. Kalau bahannya nggak G1000 itu pasti nanti nggak akan berfungsi. Jadi kalau kalian beli yang topi yang KW atau tas yang KW itu bahannya bukan G1000. Jadi kalau kalian pakai waxnya yang buat anti air tetap nggak ngaruh guys, soalnya bahannya udah beda. Jadi kalau mending kalau yang kayak gini belinya nabung dulu aja guys, biar dapat kualitas yang bagus. Tapi saya itu juga kadang nggak beli yang KW-KW juga ada, itu paling buat klaim-klaim kayak di Insta, yang di kamera itu kan kayak yang anti airnya pakai masuk untuk ke dalam air, itu saya juga belinya yang KW. Soalnya fungsinya sama, harganya selisih 50%. Mounting buat sambungin ke motor, ke kamera itu juga saya beli yang merek, yang bukan merek instanya. Jadi ada kalanya kita perlu beli barang yang ori, ada kalanya kita beli yang sejenisnya yang sama fungsinya aja. Yang penting fungsinya itu sama. Kalau ini kalian beli yang KW, otomatis dipakein perawatan G1000 juga nggak bisa. Kalau gitu saya pasti belinya yang ori. Tapi kalau cuman buat sekedar aksesoris tambahan, saya baru beli yang KW kalau emang barangnya bener-bener mahal. Kayak buat masuk ke dalam air kamera Insta itu harga orinya ya 17, karena saya uangnya juga nggak banyak guys. Kita beli yang replikannya aja 700.000 guys. Jadi sesuai kondisional aja guys. Tapi untuk barang utamanya seperti ini kalian harus beli yang ori. Untuk yang pendukung tambahan aksesoris pelengkap itu kalian kalau mau yang KW ya nggak apa-apa. Kayak Vespa saya itu black rednya yang di belakang itu ya saya belinya yang replika yang KW juga. Kalau yang ori ya 2 juta atau 5 juta. Kita lanjut ke tas ya guys. Untuk tas yang di bagian dalam juga nggak terlalu kotor ya guys.
cuman di bagian luar aja. Jadi ini resletingnya saya tutup dulu ya guys. Ini udah saya tutup, saya bersihkan dulu guys di bagian depan sini tadi ya guys, yang kotor. Ini kalau bisa kalian masukin cairannya nggak usah banyak-banyak ya guys. Ini malah saya kebanyakan busanya jadi banyak guys. Harusnya nggak perlu banyak-banyak ya guys. Ini guys, sampai kelihatan guys kotornya guys. Tuh guys, sampai kelihatan airnya kecoklatan tuh guys. Sanggil kotornya ya guys, yang di sini ya guys. Kita nanti coba akan bersihkan sekali lagi ya guys. Bisa lihat tuh guys, airnya sampai coklat ya guys. Akan cuci dulu guys. Kalau yang biru malah nggak terlalu kotor. Bagian depan sini ya guys. Masukkan air guys, air hangat. Ini sampai logonya aja hampir banyak yang kelupas nih guys, logo-logonya guys. Kena ranting pohon atau apa. Banyakkan busa ya guys. Udah terlanjur guys. Kalau kalian belum terlanjur busanya, kalian masukin cairan pembersihnya sedikit aja guys. Kita terlalu kebanyakan tadi, daripada mubazir kita. Kita akan bersihkan pakai kain kanibu dulu ya guys. Kita bersihin pakai kanibu aja guys, digosok perlahan-lahan aja guys, biar busanya enggak terlalu banyak ya guys. Seperti ini udah agak mendingan ya guys daripada yang tadi ya guys. Gunanya kanibu itu guys. Ini soalnya kebanyakan tadi guys saya masukin cairannya guys. Sekali lagi ya guys, di bagian depan sini ya guys, yang kotor banget ya guys. Samping belum. Yang kotor itu di bagian depan sih guys, kebanyakan guys. Bagian punggung aman, sama bagian samping, sama bagian bawah sini guys. Bawahnya ini juga terlalu kotor guys. Bawah sini guys. Gak apa-apa, banyak busanya nanti dibersihkan pakai kanibu ya guys. Sudah saya lapisi pakai baju merah, baju banyak guys. Guys, ini tadi sudah dicoba semua, tasnya belum anti air semua ya guys. Jadi setelah kita cuci nanti akan kita kasih wax
biar tasnya jadi anti air. Ini aja udah kita kerja double guys. Kita bersihin pakai Kanebo kain microfiber ya guys, berfungsi juga guys di samping-samping, di sela-sela. Kita bersihin bagian samping, bagian bawah. Bagian belakang sekali aja guys, kita kasih satu kali, karena bagian belakang sini nggak terlalu kotor, jadi sekali aja. Bentar, mungkin yang di talinya ini yang bisa agak kotor, kita kasih busa di bagian tali, karena tali kan sering dipakai di pundak, jadi bisa kotor. Gini aja guys bersihnya guys, perlahan-lahan aja, gosoknya nggak usah terlalu keras-keras ya guys. Udah kita bersihin pakai Kanebo kain microfiber. Nah, ini guys, ini apakah perlu dibilas? Kalau saya sih tidak perlu saya bilas guys. Nanti tinggal saya jemur di angin-anginin aja guys, nggak usah di bawah sinar matahari langsung, karena itu dapat merusak kualitas tas, menjadi lebih gampang cepat rusak. Jadi nanti cuma cukup di angin-anginkan aja. Nih guys, saya kayak gini aja bersihnya, tidak perlu saya bilas lagi, tinggal saya keringkan, saya jemur di angin-anginkan yang kena apa itu namanya, angin, dan bukan langsung di bawah sinar matahari seperti itu guys. Sudah ya guys, ini akan saya jemur habis ini. Untuk saya gantungkan seperti ini biar terangin-angin, kita taruh di sini. Ini tadi setelah saya pakai ini juga masih ada kayak sedikit busa-busanya guys, nggak apa-apa. Nanti setelah ini kita akan lapisi pakai wax. Logonya juga udah crack banyak ya guys, ya karena dipakai sih guys. Kalau mau awet ya bisa kalian simpan terus guys. Ini kalau ada busa-busa nggak apa-apa, nggak terlalu banyak juga. Kita tunggu sampai agak kering ya guys, kita angin-angin dulu. Kita lanjut ke yang topi ya guys. Untuk topinya ini juga saya angin-anginkan ya guys. Di sini ini nggak terkena cahaya matahari langsung. Satunya juga kita cleaning di sini biar nggak jatuh guys. Kalau
Kalau yang topi tadi saya bilas pakai air guys. Kalau yang tas tadi tidak saya bilas. Kita tunggu sampai kering dulu ya guys. Ini guys, udah kering yang topi. Warnanya jadi lebih bersih ya guys. Dalamnya juga hilang-hilang, coklat-coklatnya hilang ini guys, tapi masih ada sedikit ini guys. Juga sudah lumayan bersih guys dalamnya guys. Jadi kalian cuman pakai cairan yang soft aja guys, bisa multo atau sunlight atau yang penting cair sama air hangat guys. Seperti ini guys, topinya udah jadi bersih guys. Bisa dicek bekas-bekas keringatnya di sini tadi juga sudah hilang ya guys. Habis ini kita pakai wax biar jadi anti air ya guys. Untuk topi yang biru sudah bersih, dalamnya pun juga sudah bersih guys. Kita cek topi yang satu sama tas yang satu ya guys. Untuk topinya ini masih basah guys, saya cek ini masih basah juga di logonya ini masih basah. Coba kita pindah posisinya ya guys, tapi di samping ini udah enggak, mungkin karena itu ada kayak lapisan kainnya ya guys, jadi agak basahnya. Sama yang di dalam di sini noda-noda ini juga belum hilang guys, tapi dalamnya udah bersih. Di dalam sudah bersih ya guys, cuma kurang di bagian depan ini aja guys. Kita akan coba di kipas angin aja guys, soalnya ini tadi saya jemurnya gini kan guys, dijemur begini jadi airnya itu turunnya ke bawah tuh, ke sini semua. Jadi kita coba di kipas angin dulu aja ya guys ya. Pakai kipas angin ini guys, buat angin-angin ini. Karena cuma tinggal kurang sedikit lagi ya guys, jadi kita coba pakai kipas angin dulu. Kurang bagian ini aja kain yang di depan. Tas satunya guys, ini tasnya sudah kering guys, di angin-anginin kering. Kita coba turunin ya guys. Untuk warnanya sendiri, karena itu tadi cuman bisa bersihin kotor aja ya guys, tapi kalau untuk yang crack-crack itu nanti coba kita wax seperti ini guys. Kita lepas dulu hangernya. Untuk di bagian depan ini udah bersih ya guys, bersih maksimal, sudah seperti ini guys. Cuman masih ada bercak-bercak ini karena ini kena gesekan-gesekan itu ya guys ya. Jadi nanti kita akan wax. Untuk keseluruhan kotoran-kotoran sudah hilang guys, lebih berkurang, jadi lebih agak berwarna menjadi seperti abu-abu ya guys. Nanti setelah ini akan kita wax
Jadi untuk kalian yang punya tas Vigel Raven atau topi, kalian bisa bersihkan menggunakan air hangat dan dikasih cairan yang soft aja, cairannya pembersih, bisa multo, bisa sunlight, atau bisa sabun, tapi yang cair ya guys. Jadi semoga bermanfaat guys untuk cara merawat dan membersihkan tas dan topi Vigel Raven. Selanjutnya video akan saya buat yaitu cara memwax tas ini dan topi menjadi anti air. Ikutin video selanjutnya guys. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.